Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum Bunda Endah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu lagi ya. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ananda Isam gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat ya Bun. Belajarnya masih di rumah aja? Untuk saat ini sudah mulai ikut tatap SKBE tatap muka langsung dengan uminya. Oke, alhamdulillah ya Bun, lancar ya Bun ya. Oke, sahabat Al-Karim, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bunda Endah dan beliau ini merupakan wali murid dari Ananda Isam ya Bun ya. Iya. Bun, kita hari ini mau bincang-bincang soal pendidikan nih Bunda, karena Ananda Isam ini merupakan salah satu murid kita, murid di Sekolah Alam Al-Karim yang sudah mulai pendidikannya dari TK ya Bun ya, dari TK. Bun, kalau terkait pendidikan nih, menurut Bunda sendiri pendidikan seperti apa sih Bun yang ingin Bunda berikan untuk Ananda Isam? Berbicara tentang pendidikan anak ini hal yang sangat menarik dan kita nggak henti-hentinya terus belajar. Harapan kami sebagai orang tua, pihak sekolah itu menerapkan sistem pendidikan yang partisipatif dan itu memang sudah dilakukan oleh pihak Sekolah Alam Al-Karim. Di sini kami merasakan semua pihak terlibat. Jadi Anandanya sendiri, orang tua pun diikut sertakan dalam setiap kegiatan Ananda. Jadi di mana cara pembelajaran di Sekolah Al-Karim ini sangat-sangat partisipatif. Jadi Ananda ini seperti yang kita tahu, kalau zaman Bunda dulu, Bunda dan Ayah dulu, sekolah ini kan kita mengikuti kata-kata guru, perintah guru. Nah, untuk saat ini kami rasa itu sistem pembelajaran yang kurang tepat karena anak-anak sekarang sudah jauh lebih cerdas, sudah jauh lebih memahami dengan adanya teknologi. Mereka tahu banyak hal yang mereka terima dari media sosial gitu kan. Untuk sekarang ini metode partisipatif itu sangat cocok untuk pembelajaran Ananda, di mana Ananda itu tidak ditekan harus mengikuti kata guru. Kalau di sekolah ini saya merasakan Ananda ini lebih diberi kesempatan untuk mengungkapkan, mengeksplor dirinya sendiri. Jadi guru ingin mencari tahu nih metode yang pas untuk anak tuh seperti apa. Iya betul. Di setiap sepulang sekolah, Ananda ini selalu bercerita. Tadi kami diberi kesempatan untuk berbicara. Tidak seperti pada saat kami dulu ayah dan bunda harus mendengarkan ya. Duduk mencatat, dikumpul tugasnya, pulang. Kalau sekarang tuh lebih aktif gitu. Begitu juga dengan orang tua sendiri pun diajak untuk selalu tahu perkembangan fisik dan psikis anak di sekolah itu bagaimana. Jadi kalau sekarang, kalau dulu itu pembelajaran yang kami ayah bunda terima itu contohnya kalau warna daun itu hanya ada satu, hijau. Kalau sekarang di sekolah ini Ananda Abdisam itu bisa mengeksplor dirinya, dia menambah pengetahuannya dengan difasilitasi oleh fasilitator yang sangat baik. Itu mereka keluar, tidak hanya belajar di dalam kelas. Jadi mereka keluar mencari ilmu dari luar. Dengan belajar di luar, outdoor, itu mereka jadi tahu bahwa memang warna daun itu tidak hanya hijau. Warna daun itu ada yang coklat, ada yang kuning, bermacam-macam. Ternyata mereka tuh punya pengetahuannya lebih luas dari benar. Jadi
kami sebagai orang tua pun selalu diikut sertakan dalam kegiatan dengan adanya kegiatan-kegiatan bersama keluarga yang biasa Al-Karim selenggarakan, itu pun mampu membuat kami menambah pengalaman mendidik anak itu seperti ini. Jangan pakai pola yang lama. Yang mendidik anak itu harus kita tegas, marah, anak harus mengikuti mau orang tua, itu udah nggak zaman lagi gitu. Akhirnya dengan hal itu mindset bunda dan ayah pun juga berubah gitu ya, Bu. Iya. Memandang pendidikan itu nggak seperti dulu. Benar gitu. sekali. Iya. Gitu. Tapi tetap Al-Karim mengutamakan akhlak anak. Jadi si anak ini dia bisa berpendapat, dia bisa berargumen. Kalau memang dia punya mau, dia sampaikan dengan cara yang baik-baik, dengan kata-kata yang santun. Jadi orang tua itu hanya bisa memilah dan memilih mana yang baik buat anak, bukan menyodorkan ini yang terbaik buat anak. Jadi dengan adanya komunikasi antara orang tua, fasilitator, dan Ananda sendiri itu bersinergi yang menimbulkan komunikasi yang baik. Iya, pendidikan jadi baik. Jadi kami tahu kebutuhan anak di sekolah, kebutuhan anak di rumah, anak di sekolah melakukan apa, begitu juga di rumah tetap dikontrol. Memang kunci utama pendidikan itu ada di orang tua. Fasilitator itu hanya memfasilitasi dan memberikan informasi terkait perkembangan Ananda sendiri. Iya, kunci utamanya tetap ada di orang tua. Nah, jadi mungkin itu juga yang jadi salah satu alasan Bunda kenapa tetap menyekolahkan di SD Alam Al-Karim ya, Bunda. Pertama kali sekolah itu di sekolah alam atau? Enggak, sebelumnya Ananda Abrisam itu bersekolah di sekolah lain. Di situ memang kami rasakan di sekolah itu cukup baik perkembangan secara ilmu pengetahuan. Dia bisa berhitung dengan cepat, dia bisa membaca dengan lancar di usia yang mungkin menurut kami sebagai orang tua pun dia belum waktunya bisa membaca, tapi ternyata di sekolah itu pun sudah lumayan baik dia membaca dan berhitung. Cuma yang membuat hati kami sedih kok perilaku Ananda ini tidak terkontrol, emosinya nggak bagus, sikapnya nggak baik, dia nggak menghormati orang yang lebih tua, dan dia pun nggak mengasihi saudara-saudaranya lebih muda. Jadi setelah beberapa bulan kami menyekolahkan Ananda Abrisam di sekolah lain, kami berpikir untuk nanti di tahun ajaran yang baru kami berusaha untuk cari sekolah yang tidak hanya mengedepankan ilmu, tapi kami ingin juga mengedepankan agama, karena dalam kehidupan yang nyatanya itu ilmu agama itu kunci utama untuk menghadapi kehidupan itu. Iya, harus dasar, mengikuti. Jadi sempat kebingungan mencari sekolah yang tepat dan lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah. Kami ayah dan bunda searching, dan kok tiba-tiba ada ini iklan sekolah Alam Al-Karim. Nah, kebetulan tahu dari iklan. Kebetulan waktu itu tahun ajaran itu sudah mau berakhir, jadi sudah memang waktunya pendaftaran anak sekolah. Kemudian kami coba mendatangi TK Alam Al-Karim. Di situ kami banyak diberi tahu informasi apa saja yang diajarkan di sekolah.
Jadi bagaimana metode pembelajarannya. Saya rasa kalau yang diajarkan di sekolah, dimanapun sekolahnya pun sama gitu, karena ya tujuan yang mau dicapai sekolah-sekolah itu pun sama, mencerdaskan generasi gitu. Tapi kami sebagai orang tua nggak hanya ingin generasi kami, iya saya cerdas, iya, tapi saya nggak akhlak saya nggak baik gitu. Jadi di situ kami coba ngobrol dengan kepala sekolah waktu itu, Umi Indah. Terus ngobrol-ngobrol, itu pun kami belum memutuskan. Kami masih terus mencari mana yang ini itu iya. Jadi seketika sudah mendekati akhir waktu pendaftaran, kami memutuskan untuk mendaftar di Sekolah Alam Al-Karim. Yang menarik bagi kami di sini, bagaimana Sekolah Al-Karim ini memperlakukan calon pendaftar pada waktu itu, kami ayah dan bunda, begitu baik. Padahal kita kan belum belum kenal, entah jadi entah enggak pada waktu itu. Tapi kok saat kami ngobrol, diberi informasi itu sedetil-detilnya, itu yang membuat, karena ayah Ananda Abrisam ini termasuk orang yang dia kurang, maksudnya untuk pendidikan ya oke lah diserahkan ke bunda gitu, mana sekolah yang baik ayah ngikut. Jadi pada waktu itu kok si ayah ikut membahas, nampaknya Sekolah Al-Karim ini kok cocok buat Ananda yang memang punya jadi kebetulan Ananda Abrisam ini mempunyai temperamen yang agak tinggi, jadi waktu itu kami datang bertiga dan si Ananda ini langsung jawab iya. Gitu. Begitu ditawarkan di sekolah di sini, iya. Padahal sebelumnya pun dia nggak mau, hanya pernah sebelum ke sini ke yang lain-lain juga ya? Iya, banyak sekolah yang kami tanya, iya benar. Jadi itulah keputusan kami ayah bunda untuk mendaftarkan Ananda Abrisam untuk bersekolah di Sekolah Al-Karim, karena kami tertarik dengan metode pembelajarannya. Kalau yang sejauh ini Bu, Ananda Abrisam kan dari TK sudah masuk ke SD, terus sekarang udah kelas 2 ya Bunda. Kalau dari ayah dan bunda sendiri gitu, perubahan apa sih yang sangat terlihat banget itu di dalam dirinya Ananda Abrisam? Banyak, bukan hanya satu. Jadi dari saya dan ayah sebagai orang tua itu selalu mengedepankan agama dulu. Jadi untuk ilmu pengetahuan itu ada di belakang agama. Pada waktu itu kami berpikir begini, anak yang cerdas tapi nggak dibarengi dengan adab ilmu agama, itu artinya menuju kehancuran. Karena sudah banyak contoh-contoh yang memang dalam kehidupan nyata seperti itu. Kan intinya kita menyekolahkan anak ini, bagaimana anak di sekolah nanti ditempa untuk siap menghadapi kehidupan yang nyata. Iya, bukan hanya saya menyekolahkan anak hanya untuk mendapatkan ijazah, nilai yang besar, ranking yang selalu unggul. Pada kenyataannya nanti setelah dia dewasa, nol. Jadi dia tidak siap. Iya, betul. Kami juga mengedepankan agama karena gini, Ananda itu harus memiliki hati. Itu jadi bukan hanya otak saja yang dipakai dalam kehidupan. Nantinya bagaimana Ananda ini bisa saling mengasihi saudara-saudaranya, bukan hanya dia setelah bersekolah lulus mendapat predikat yang paling baik, dia mendapat pekerjaan yang bagus, tapi Ananda dengan keluarga dan lingkungannya tidak baik gitu. Jadi seperti apa ya,
kehidupan itu hampa kalau hanya dengan ilmu, pengetahuan tanpa dibarengi dengan agama. Karena akar dari segala kehidupan itu ada dasarnya itu agama. Iya. Memang sih, ada juga yang menyampaikan ya bahwa betapa pentingnya adab gitu ya, atau ilmu agama gitu sebelum ada ilmu pengetahuan. Iya. Karena ilmu pengetahuan bisa kita dapatkan di mana saja. Iya, Di benar. Google banyak, Iya. di buku banyak. Gitu. Apalagi zaman Tapi, sekarang nah, teknologi sekarang canggih, tinggal searching aja semua banyak. informasi Nah, bisa masuk dari segala pintu. Nah, semua itu bisa kita cari. Tapi kalau adab, ilmu agama itu nggak sembarangan bisa Enggak kita dapatkan. Itu adab ilmu agama itu bukan dipelajari tapi ditanamkan. Benar. Iya. Kalau untuk sekedar mempelajari, baca, dihafal, ingat sudah cukup. Tapi kalau ditanamkan, bagaimana dia memasukkan ilmu-ilmu agama, belajar dalam perilaku sehari-hari. Jadi memang untuk Sekolah Alam Al-Karim ini memang kami akui fasilitatornya ini memperlakukan semua anak itu seperti anak sendiri. Jadi si Ananda pun tidak pernah takut untuk berangkat sekolah. Kalau rasanya selalu bahagia dan selalu rindu akan abi-abi dan umi-uminya. Berbeda dengan waktu ayah dan bunda sekolah dulu. Kalau sudah ada pekerjaan rumah, kalau nggak selesai itu belum dikerjakan sudah takut duluan. Jadi mau kena marah guru, mau kena pukul. Iya, kalau di Al-Karim ini alhamdulillah ya kooperatif antara orang tua dan fasilitator. Kesulitan bisa dimodulasikan. Iya. Ya, mudah-mudahan ya jadi ini ya kedepannya bisa lebih baik lagi. Benar nih peran orang tua peran orang tua dalam pendidikan anak bisa khususnya. Kalau di sekolah Al-Karim sendiri itu bagaimana Bu? Peran orang tua seperti yang saya katakan tadi, orang tua itu adalah kunci dan contoh utama bagi anak. Karena meskipun di sekolah sudah diberikan contoh, tapi kalau di rumah juga enggak, Iya. sama aja. Ya, ini memang benar-benar saya rasakan. Jadi begini, di sekolah Ananda Abrisam ini diajarkan untuk sholat, untuk mengaji, dan untuk ilmu-ilmu agama yang lainnya. Di rumah setelah pulang sekolah, untuk awal-awal dia sekolah di taman kanak-kanak dulu, sampai rumah dia begini, ayah, bunda, kata Umi, jangan lupa sholat. Nah mungkin rekaman dia dari sekolah itu dibawa pulang ke rumah kan, jadi dalam hati terketuk, oh anak sekecil ini sudah bisa jadi alarm gitu kan. Jadi intinya kalaupun digembleng di sekolah, tapi kalau orang tua pun nggak ikut mencontohkan, mungkin dia di rumah di sekolah dia menerima kalau di rumah orang tua saya pun nggak melakukan itu gitu. Jadi saya melakukan ya hanya di sekolah aja. Kalau di rumah saya nggak perlu karena nggak ada yang mengawasi saya gitu. Jadi intinya orang tua itu memang ya faktor utama, ya punya peranan utama dalam pendidikan anak. Memang bisa dia tergantung pada orang tua. Ketika guru yang di sekolah sudah menyampaikan ilmu, kemudian ada ilmu agama yang banyak gitu ya, dan contoh-contoh juga gitu diberikan contoh di sekolah. Anak-anak bisa mencontoh di sekolah. Namun ketika di rumah, siapa yang dicontoh di rumah? Iya. Iya. Jadi kalau orang tuanya saja tidak memberikan contoh, ya tentu anak-anak mau mencontoh siapa gitu. Iya. Kalau pembelajaran sendiri menurut Bunda gimana sih Bu pembelajaran di Al-Karim ini yang sejauh ini dirasakan? Saya nggak sebagai bunda kan saya kurang apa ya, kalau untuk hari-hari mungkin karena Ananda nggak banyak dengan saya, dia dengan budenya di rumah. Jadi begini, pembelajaran yang diterima di sekolah kalau menurut cerita Ananda itu sangat menarik.
Jadi enggak. Kenapa Menariknya karena begini, mereka diajak untuk memasuki alam mereka sendiri tanpa harus dipaksa. Jadi justru fasilitatornya gitu yang terjun ke dunia anak. Iya, jadi mereka merasa nyaman. Dan dari hari ke hari yang ada Ananda Abrisam ini bukannya dia terbebani dengan pelajaran sekolah, justru semakin hari itu semakin merindukan sekolah. Seperti tadi contohnya ditanya, bisa merindu sekolah, sangat rindu gitu kan. Jadi apalagi setelah masa pandemi COVID ini, kita sudah beberapa bulan nggak tatap muka gitu kan. Jadi di awal bulan pertama itu saya baru tahu karena kebetulan instansi pemerintah banyak diliburkan kan di awal-awal pandemi COVID. Jadi saya mulai menyimak kalau di sekolah belajarnya begini, kalau sama bunda begini. Tapi tetap dia selalu mengatakan bunda adalah bunda yang terbaik gitu. Iya, karena saya memang begini nih. Saya berusaha untuk menjadi orang tua, menjadi teman, dan menjadi fasilitator juga di rumah. Jadi sebagai orang tua saya melakukan pekerjaan rumah itu saya lakukan sendiri. Saya nggak pakai asisten rumah tangga, nggak sama sekali. Jadi semua dari hal-hal kecil yang membuat anak-anak itu merindukan orang tua itu kan biasanya dari masakan. Jadi saya selalu membuat masakan Ananda itu dengan tangan saya sendiri. Itu yang iya benar. Saya tinggal mengatur waktu aja sebelum saya bekerja. Bagaimana caranya Ananda ini harus sudah makan gitu. Iya. Jadi ya mungkin hari-hari begitu terkesan jadi bundaku itu bunda terbaik, dan dia pun nggak hanya ngomong dengan saya gitu, nggak hanya ngomong dengan ayah bundanya, dia ngomong juga dengan teman-temannya. Bundaku bunda terbaik, bundaku bisa masak, bundaku bisa lain-lain. Jadi kembali ke pembelajaran di sekolah tadi, dia selama pandemi belajar dengan bunda di rumah, bunda tetap bunda terbaik, cuma pembelajaran di sekolah itu beda dengan bunda gitu. Mungkin secara praktiknya penyampaian praktiknya itu agak kurang gitu kan. Jadi saya adik mau kembali ke sekolah gitu. Dia selalu sakit pun dia nggak sekolah, nggak mau libur. Iya, tetap masa sekolah. Iya, dan itu jadi bahasan uminya juga, sampai 2 kali di sekolah badannya panas pun dia nggak mau pulang. Iya, saking dengan cara pembelajaran di sekolah. Bu, ini terakhir, kalau harapan untuk Ananda selama menempuh pendidikan di sekolah Al-Karim. Mudah-mudahan sih Ananda Abrisam bisa jadi, tentunya harapan semua orang tua ya, menjadikan anaknya lebih baik. Kalau kami secara pribadi, harapan kami ke Abrisam bisa menjadi pribadi yang mempunyai empati, bisa menjadi pribadi yang kuat menghadapi hidup, sudah bersiap apapun kondisinya nanti setelah dia dewasa, dia sudah siap menjadi orang yang bisa menghadapi kehidupan yang nyata. Karena intinya tujuan kita menyekolahkan anak yaitu tadi, bagaimana anak ditempa untuk bisa menghadapi kehidupan pada saat dia dewasa nanti. Jadi intinya hari ini adalah pendidikan adab itu lebih penting ya Bu ya. Iya, benar sekali. Ketika nanti Ananda itu sudah punya adab, ilmu agama, dasar pokok yang kuat, insya Allah untuk ilmu-ilmu yang lainnya mengikuti di belakangnya. Insya Allah, barakallahu untuk
Amin. Semoga Allah berikan kesehatan Amin. dan mudah-mudahan bisa terus ikut di dalam pembelajaran di SD Al Karim Lampung sampai nanti tuntas. Insyaallah. Oke Bunda, terima kasih atas atensinya hari ini, Bunda kehadirannya dan berjumpa juga dengan sahabat Al Karim. Kemudian salam juga untuk Ananda Isam ya Bun. Ya, insyaallah nanti disampaikan. Oke sahabat Al Karim, dengan podcast kita hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.